Diam-diam mengguncang dunia. Ricky Kambuaya jadi sorotan dunia setelah bantai Cina. Siapa sangka pemain yang tak banyak gaya ini justru jadi bintang lapangan. Aksi Ricky Kambuaya di lapangan bikin media Amerika pun menyebutnya pahlawan tersembunyi timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Top Marco top. Garuda gak takut Jepang. Patrick Kluivert siapkan kejutan tanpa ganti pemain. Pelatih timnas Indonesia enggan rotasi meski laga berlangsung di markas Jepang. Ini bukan sekadar keputusan teknis, tapi bentuk kepercayaan tinggi pada para pemain. 1 poin jadi harga mati. Dan Kluivert siap ambil risiko demi itu. Simak fakta lengkapnya di sini. Terbongkar. Skema super keren penalti timnas Indonesia ternyata sudah dirancang. Jay Itzes punya peran rahasia. Saat semua mata tertuju ke Jay Itzes yang pegang bola, tiba-tiba Ole Romeni maju jadi eksekutor. Ternyata itu bagian dari strategi diam-diam yang disepakati seluruh tim. Jay sengaja gocek pemain Cina agar mereka terkecoh. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Format baru kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin shock. Timnas Indonesia disebut kurcaci di tengah raksasa Asia. AFC resmi mengumumkan format putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang langsung bikin geger karena tuan rumah dari Timur Tengah. Tak sedikit yang menyebut Garuda sebagai kurcaci di antara raksasa. Simak detail lengkapnya di sini. Bikin terbelalak semua mata. Beckham dan Kambuaya main ganas saat lawan Cina. Tom Haye ungkap hal tak terduga. Laga kontra Cina jadi ajang pembuktian 2 bintang muda timnas yang tampil luar biasa. Tom Haye mengaku tak menyangka dengan kualitas permainan mereka. Komentar jujurnya langsung viral di media sosial. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Diam-diam mengguncang dunia. Ricky Kambuaya jadi sorotan dunia setelah bantai Cina. Siapa sangka pemain yang tak banyak gaya ini justru jadi bintang lapangan. Aksi Ricky Kambuaya di lapangan bikin media Amerika pun menyebutnya pahlawan tersembunyi timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Performa memukau Ricky Kambuaya saat timnas Indonesia menumbangkan Cina 1-0 di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata tak luput dari sorotan media internasional. Dalam laporan terbarunya, media olahraga ternama asal Amerika Serikat, ESPN, menyoroti peran krusial gelandang asal Papua itu sebagai salah satu pahlawan Garuda. Setelah mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan untuk memastikan kemenangan atas Bahrain pada bulan Maret, yang secara krusial mengembalikan perjuangan Indonesia ke jalur yang benar. Romeni mengulangi triknya melawan Cina untuk kini membawa timnya ke jurang kemajuan ke babak kualifikasi berikutnya. Tulis ESPN dalam ulasan mereka. Media itu menjelaskan bahwa Romeni memang punya naluri tajam dan kecerdikan dalam mencari ruang. Namun mereka menegaskan keberhasilan Indonesia tidak akan tercapai tanpa kerja keras para pemain asli tanah air. Melawan Cina, Romeni selalu bergerak dan senantiasa berupaya bergerak melebar atau turun ke dalam untuk memberikan opsi penghubung, memperlihatkan kecerdasan dalam mencari ruang kosong, ulas ESPN. Dia bukanlah satu-satunya pahlawan Indonesia pada hari Kamis, tegas ESPN. Kambuaya yang dikenal dengan stamina kuat dan agresivitas tinggi tampil menonjol dalam duel lini tengah melawan Cina. Dia rajin menutup pergerakan lawan dan tak segan turun membantu lini belakang saat Indonesia mendapat tekanan. Di sisi lain, Ricky juga kerap melancarkan distribusi bola cepat ke sisi sayap, menciptakan peluang-peluang dari sektor lebar lapangan.
Hal ini menuai sorotan penuh media Amerika kepada sang gelandang Dewa United itu, Ricky Kambuaya dan Yaakob Sayuri. Bagian dari kehadiran pemain asli Indonesia yang sangat menonjol di starting XI mengingat semakin banyaknya pemain impor warisan naturalisasi di jajaran pemain. Sangat rajin baik saat bertahan maupun menyerang, tulis media Amerika itu. Tak hanya Ricky dan Sayuri, ESPN turut memuji barisan pertahanan Indonesia. Kapten Jay Idze sekali lagi menjadi sosok berwibawa di jantung pertahanan, dibantu tegas oleh Calvin Verdonk dan Rizky Ridho, tulis media itu. Romagne memang kembali mencuri perhatian setelah sebelumnya mencetak gol penentu kemenangan atas Bahrain pada Maret lalu. Golnya ke gawang Cina menjadi momen krusial yang memperbesar peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya. Namun menurut ESPN, keberhasilan tersebut adalah hasil dari kerja kolektif skuad, bukan semata kontribusi 1-2 pemain saja. Romagne mungkin merupakan kesayangan baru yang menjadi berita utama saat ini, tetapi dia bukanlah satu-satunya yang memberikan kontribusi berharga bagi perjuangan ini, tutup ESPN. Kini skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert tengah bersiap menghadapi tantangan berikutnya melawan Jepang. Laga ini bukan hanya penentu nasib Indonesia, tapi juga akan jadi pembuktian seberapa jauh kekompakan tim yang dihuni kombinasi pemain naturalisasi dan lokal bisa membawa mimpi Piala Dunia jadi kenyataan. Top Marco Top, Garuda gak takut Jepang. Patrick Kluivert siapkan kejutan tanpa ganti pemain. Pelatih timnas Indonesia enggan rotasi meski laga berlangsung di markas Jepang. Ini bukan sekadar keputusan teknis, tapi bentuk kepercayaan tinggi pada para pemain. 1 poin jadi harga mati. Dan Kluivert siap ambil risiko demi itu. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dipastikan tidak akan melakukan rotasi saat melawan Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa 10/6/2025. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa timnas Indonesia membidik poin dalam laga lawan Jepang. Timnas Indonesia tidak akan menyerah meskipun sudah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih kini duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan mengemas 12 poin. Jumlah poin itu tidak akan digeser oleh Bahrain dan Cina yang mengemas 6 angka. Tidak ada rotasi, kata Sumarji di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, (7 Juni 2025. Jepang bukan lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Tim berjulukan Samurai Biru itu sudah lolos ke Piala Dunia 2026 dengan duduk di posisi pertama grup C. Jepang baru saja merasakan kekalahan dari Australia dengan skor 0-1. Kini sudah waktunya timnas Indonesia bisa menang lawan Jepang. Apapun alasannya, kami tetap bertarung. Kami harus tetap mengupayakan untuk dapat poin di sana, ucap Sumarji. Kata Sumarji, kemenangan lawan Jepang sangat penting bagi timnas Indonesia.
Sebab ini bisa menaiki posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Ini sangat penting. Kami sudah diskusi bersama-sama membahas target melawan Jepang. Kami harus benar-benar bertarung dan mendapatkan poin di sana, ucap Sumarji. Adapun timnas Indonesia saat ini sedang berangkat ke Jepang. Sesampainya di Jepang, timnas Indonesia langsung berlatih. Timnas Indonesia mempunyai waktu 3 hari untuk berlatih melawan Jepang. Kata Sumarji, waktu 3 hari itu cukup bagi timnas Indonesia demi mendapatkan poin di sana. Kami tinggal menyelesaikan rangkaian latihan yang sudah kami persiapkan sejak kemarin, tutup Sumarji. Terbongkar. Skema super keren penalti timnas Indonesia ternyata sudah dirancang. Jay Itzes punya peran rahasia. Saat semua mata tertuju ke Jay Itzes yang pegang bola, tiba-tiba Ole Romeni maju jadi eksekutor. Ternyata itu bagian dari strategi diam-diam yang disepakati seluruh tim. Jay sengaja gocek pemain Cina agar mereka terkecoh. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Penalti Ole Romeni sukses membawa timnas Indonesia mengalahkan Cina pada Kamis dalam kurung 5/6. Kemenangan ini sekaligus membuat Indonesia bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya ada 6 tim yang memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebelum itu, skuad Garuda akan menantang Jepang pada 10 Juni untuk laga terakhir di putaran ketiga. Salah satu momen menarik yang terjadi saat melawan Cina adalah saat penalti yang cukup krusial. Awalnya, Ricky Kambuaya yang melakukan tusukan dari sisi kiri dijatuhkan oleh pemain tim Dragons di kotak penalti. Pengecekan VAR kemudian dilakukan sebelum memberikan kepastian penalti untuk Indonesia. Hal yang jadi sorotan adalah saat Jay Itzes dan Egy Maulana Fikri melindungi bola di titik penalti dari gangguan pemain lawan. Jay berpura-pura akan menjadi eksekutor sementara Ole memiliki waktu untuk menenangkan diri sebelum penalti. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menjelaskan bahwa dia menanyakan masalah ini langsung kepada Jay. Menurutnya, pemain timnas lain sebenarnya sudah bersiap untuk mengalihkan perhatian tim lawan. Apalagi Ole memang sudah ditunjuk akan jadi eksekutor sebelum pertandingan berjalan. Ini yang membuat tindakan Jay langsung dimengerti semua pemain lain. Saya berbicara dengan Jay tentang itu dalam kurung penalti setelah pertandingan. Karena sebenarnya saya juga ingin melakukannya. Bahwa seperti kita tahu Ole akan menerima penalti sebelum pertandingan. Jadi itu jelas dalam kurung soal eksekutor penalti, kata Tom Haye. Mantan pemain Almer City ini melanjutkan aksi kapten timnas di laga tersebut cukup cerdik. Tindakannya tersebut membuat pemain Cina salah dalam melakukan provokasi dan Ole bisa lebih nyaman melaksanakan tugas. Hasilnya, 1 gol krusial tercipta lewat tendangan penalti pemain Oxford United tersebut. Sebenarnya Jay sangat cepat dengan bola, itu sangat pintar. Saya ingin melakukan hal yang sama, mengambil fokus dari pemain yang benar-benar perlu menembak penalti, tutupnya.
Format baru kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin shock. Timnas Indonesia disebut kurcaci di tengah raksasa Asia. AFC resmi mengumumkan format putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang langsung bikin geger karena tuan rumah dari Timur Tengah. Tak sedikit yang menyebut Garuda sebagai kurcaci di antara raksasa. Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana dengan format kompetisi? Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada Oktober 2025. Babak ini akan digelar secara terpusat. Dikabar Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah. Putaran keempat akan diikuti oleh 6 tim. Ke-6 tim itu akan dibagi ke dalam 2 grup sehingga masing-masing berisikan 3 tim. Pertandingan akan dimainkan dalam sistem round robin atau setiap tim saling bertemu 1 kali. Juara masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang menjadi runner-up akan melaju ke putaran kelima. Putaran kelima ini ialah 2 tim runner-up dari babak 4 akan saling berhadapan dalam 2 leg pada November 2025. Pemenang akan melaju Interconfederation Playoffs. Sejauh ini sudah ada 4 tim yang lolos ke putaran keempat. Mereka ialah Timnas Indonesia, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia adalah wakil dari grup C, 2 tim Australia atau Arab Saudi. Salah satunya menyusul Timnas Indonesia ke putaran keempat. Hal itu bergantung pada hasil laga pada 10 Juni mendatang. Irak ialah perwakilan grup B, salah satu dari Oman atau Palestina akan menemai Irak ke putaran keempat. Sementara dari grup A sudah dipastikan Qatar dan Uni Emirat Arab. Di antara tim-tim di atas, Timnas Indonesia bisa dibilang tim kurcaci alias paling kecil dari segi ranking FIFA. Timnas Indonesia di posisi ke-123 dunia. Irak di ranking 59, Qatar di peringkat 55, dan Uni Emirat Arab di posisi 65. Tim yang berpeluang lolos ke putaran keempat seperti Arab Saudi, Australia, Oman, dan Palestina juga berada di atas Timnas Indonesia. Arab Saudi di peringkat 58, Australia dalam kurung 26, Oman dalam kurung 77, dan Palestina dalam kurung 101. Meski demikian, ranking FIFA bukan menjadi ukuran kekuatan tampil di lapangan. Timnas Indonesia membuktikan hal itu di grup C putaran ketiga. Skuad Garuda memiliki lebih rendah dibanding Bahrain, Cina, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Nyatanya Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran keempat sementara Bahrain dan Cina tersingkir. Timnas Indonesia juga bisa melawan Arab Saudi menahan imbang 1-1 dan mengalahkan tim tersebut 2-0. Australia juga sempat menahan imbang Australia dengan skor 0-0 meski dalam laga tandang kalah 1-5. Timnas Indonesia juga menahan imbang Bahrain dalam kurung 2-2 dan mengalahkan tim itu dengan skor 1-0 di kandang. Timnas Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan lagi dengan melawan Jepang di Suita pada 10 Juni 2025. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Bikin terbelalak semua mata.
Beckham dan Kambuaya main ganas saat lawan Cina. Tom Hye ungkap hal tak terduga. Laga kontra Cina jadi ajang pembuktian dua bintang muda timnas yang tampil luar biasa. Tom Hye mengaku tak menyangka dengan kualitas permainan mereka. Komentar jujurnya langsung viral di media sosial. Simak fakta lengkapnya di sini. Pemain Liga 1 sukses menunjukkan kelasnya di timnas Indonesia. Tiga sosok yakni Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya bisa menunjukkan kelasnya saat pertandingan melawan Cina. Trio Egy, Kambuaya, dan Ole Romeni cukup merepotkan pertahanan tim Dragons. Hadirnya Beckham Putra sebagai nama baru juga sukses mendapatkan tempat meski harus bersaing dengan pemain yang berkarir di luar negeri dalam kurung abroad. Tentunya ini jadi bukti bahwa Patrick Kluivert siap memberikan tempat kepada mereka yang layak bermain. Ini sekaligus membuat persaingan di timnas akan semakin sengit. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hye menjelaskan bahwa skuad Garuda saat ini memiliki chemistry yang baik. Menurutnya, ini adalah hasil pemusatan latihan panjang yang digelar sejak 26 Mei lalu di Bali. Semua pemain jadi memiliki waktu untuk saling mengenal dan tentunya ini jadi hal yang positif untuk timnas. Saya pikir tentu saja pemusatan latihan di Bali sangat membantu juga. Kita baru saja melihat kemarin dan saya pikir itu menjadi salah satu kekuatan kita semakin banyak. Jika kita kehilangan pemain, tapi juga pemain yang datang ke pertandingan, kata Tom Hye. Pemain berusia 30 tahun ini melanjutkan bahwa saat ini timnas harus bergerak dinamis. Pemain yang cedera atau tidak bisa berkumpul harus dicari pengganti yang sepadan dan siap berkontribusi di lapangan. Beberapa pemain baru yang hadir saat ini cukup memberikan dampak positif dan ini tentu jadi hal yang baik. Karena ya, kita menggunakan banyak perubahan juga karena keadaan sulit. Tapi juga pemain yang datang memberikan tenaga yang baik. Mereka juga tahu apa yang harus dilakukan, ujarnya. Hye menilai bahwa pondasi mereka selama di Bali sudah dibangun dengan baik. Ini yang membuat semua pemain memiliki peran penting di lapangan. Dia menilai bahwa dalam internal timnas juga cukup positif, yang membuat pemain lebih nyaman. Saya pikir orang tahu tentang sepak bola, mereka akan mengerti bahwa jika struktur Anda benar, maka Anda tidak selalu harus menjadi mungkin pemain terbaik di dalam tim. Tapi jika setiap pemain memiliki struktur, lebih mudah untuk bermain bersama seperti sebuah tim. Jadi saya pikir itu membuat semua orang kuat dan itulah kenapa itu sangat penting sebelum pertandingan ini kita memiliki banyak waktu, ujarnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Top Marco Top, inilah hebatnya sepak bola. Takluk di Jakarta, pelatih Cina justru kagum berat dengan timnas Indonesia. Bukannya marah, pelatih Cina justru memuji strategi dan mental Garuda Muda. Menurutnya, Indonesia tampil seperti tim kelas dunia. Mereka main cepat, disiplin, dan sangat berbahaya, kata Ivan Kovic. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Cina Branko Ivankovic mengakui tak kaget dikalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK karena skuad Garuda memang tim kuat. Cina dipaksa harus mengakui kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5/6/2025.
Tim asuhan Branko Ivankovic kalah dari setelah gol tunggal yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-45. Gol ini tercipta setelah Ricky Kambuaya dilanggar oleh pemain Cina, sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Peluang ini dimanfaatkan dengan apik oleh pemain Ole Romeni sehingga membawa timnas Indonesia menang 1-0 hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, Cina pun dipastikan tersingkir dari ajang 4 tahunan tersebut. Pasalnya, Cina tak lagi bisa mengejar defisit skor dengan tim lainnya. Kekalahan itu bahkan hanya mampu membuat Cina mengumpulkan 6 poin dari 9 pertandingan. Setelah dikalahkan timnas Indonesia, Branko Ivankovic mengucapkan selamat kepada tim asuhan Patrick Kluivert. Pelatih asal Kroasia ini bahkan mendoakan agar skuad Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, selamat kepada Indonesia karena kemenangannya. Semoga mereka sukses di pertandingan berikutnya dan semoga lolos dalam kurung ke ronde 4, ujar Branko Ivankovic. Setelah kekalahan ini, pelatih berusia 71 tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia tak kaget dengan hasil ini. Pasalnya, sejak awal ia tahu timnas Indonesia memang bukan lawan yang mudah. Jay Itzes dan kawan-kawan merupakan tim kuat sehingga mereka memang susah dikalahkan. Kami sudah tahu Indonesia kuat, situasi mereka sangat bagus, semoga mereka meraih hasil yang mereka harapkan, kata Branko Ivankovic. Tak hanya soal kekuatan timnas Indonesia saja, namun ia juga mengakui bahwa sebenarnya cuaca di Indonesia juga tak mudah. Untuk itu, para pemainnya sebenarnya sudah berjuang keras untuk mengalahkan timnas Indonesia. Selain itu, ia juga berdalih dengan adanya pemain muda yang saat ini memperkuat tim. Branko mengaku memang tak mudah karena Cina juga diganggu badai cedera. Terdapat beberapa pemain juga harus absen karena akumulasi kartu. Oleh karena itu, mereka cukup kesulitan mengalahkan timnas Indonesia sehingga tak kaget dengan hasil ini. Saya juga sudah tahu bahwa ini akan berat, apalagi menimbang cuacanya. Tetapi pemain Cina sudah berusaha sampai menit-menit akhir, jelas Branko. Pada akhirnya kami tahu bahwa ini adalah pertandingan yang sulit, apalagi kami tampil dengan pemain muda, tuturnya. Jadi untuk para pemain yang tampil saat ini, terutama pemain muda yang ikut tampil, semoga mereka bisa menjadi masa depan buat Cina, pungkasnya. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.